سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له صلاة وسلاما دائمين متلازمين مد الزهور والأعوام وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال أيضا في حديث آخر جددوا إيمانكم قيل وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله قال أكثر من قول لا إله إلا الله أي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak hadirin sidang jamaah takrir yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi sampai tiada lagi kita mengaturkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih menempatkan kita di suatu yang paling mulia di mata Allah. Bahkan tempat ini dinisbatkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Baitullah, rumahnya Allah, ya. Bukan berarti ini rumahnya Allah, bukan. Nah, itu saking mulianya tempat ini. Maka yang masuk ke dalam tempat ini yang namanya masjid ini, ya, dimuliakan oleh Allah, oleh tuan rumah. Nah, kalau kita datang, kita ini dianggap tamu-tamu Allah. Maka semua yang berhubungan dengan semua yang berhubungan dengan masjid, yang berhubungan dengan rumah Allah, pastilah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seandainya ada orang masuk ke dalam masjid ini pakai sendal, pakai sepatu, presiden sekalipun, ya, Jokowi sekalipun masuk ke masjid ini pakai sepatu, disuruh lepas sepatunya, ya kan? Ini karena mulia nih. Ubin ini apa namanya? Tekel ini akan mulia karena ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi orang yang mau memakmurkan masjid Allah, pastilah orang yang ciri-ciri beriman kepada Allah dan hari akhirat, ya kan? Masya Allah. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat kerisauan beliau, ya, cucuran air mata, darah beliau yang mulia keluar dari tubuh beliau yang mulia, ya, kita bisa menikmati iman dan Islam seperti yang kita rasakan pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Dalam majelis takrir ini tadi saya sampaikan beberapa potong ayat, ya. Ini ayat ini rada aneh bunyinya. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulih. Hai orang yang beriman, ya, disuruh beriman lagi, ya. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Kok orang yang sudah beriman disuruh beriman lagi? Masya Allah, ya. Itu saking pentingnya iman. Bahkan dikuatkan lagi dengan hadis-hadis Rasulullah, ya. Jaddidu imanakum. Rasulullah ketika mengeluarkan hadis ini bukan berarti iman sahabat itu lagi lemah. Iman sahabat itu seandainya dibicarakan tentang surga itu nampak Pak di hadapan mereka. Dan iman mereka kalau ini ada maksiat tidak berkurang sedikit pun iman mereka tuh. Dengan ada yang maksiat mereka nggak akan berkurang sedikit pun iman mereka. Di suasana seperti itu Rasulullah bilang jaddidu imanakum. Perbaharui terus iman kalian. Maka sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami cara memperbaharui iman kami, ya? Nah, maka kata Rasulullah, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak kaul, bukan perbanyak zikir, ya. Bukan berarti zikir itu nggak bagus, Pak. Kita jangan menyalahkan juga orang ahli zikir, ya. Memang, ya, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ya, bukankah dengan berzikir hati akan tenang? Tapi jelaslah beda hadirin mutunya, ya kan? Mutunya orang berzikir dengan kaul itu
Wa man ahsanu qawlan, kata Rasulullah, kata Allah ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Perkataan siapa yang paling bagus? Ya. Kecuali perkataan orang yang mengajak untuk kepada taat kepada Allah. Berarti kaul dakwah hadirin ya. Kita perbaiki itu bicara kepada Allah. Bedanya hadirin ya, kalau orang zikir, ini kata ulama ya, bukan kata saya ya. Kalau zikir misal la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu kita berzikir 1000 kali, masuk hakikat kebesaran la ilaha illallah cuma satu ya. Beda dengan kaul ya, yang mana kita datangi umat sebagaimana yang dibuat oleh Rasulullah dan para sahabat. Datangi umat nih, seperti teman-teman kita lagi keliling nih, lagi berjaulah ya. Pak, kita ini adalah saudara, diikat dengan kalimat la ilaha illallah. Dia mengucapin 1 kali itu langsung masuk 1, Pak. Maka dahsyat mana, Pak? Kaul apa zikir? Ya. Dahsyat mana? Dizikirkan apa didakwakan? Didakwakan hadirin ya. Dakwah sekali kita dakwah karena ada pantulannya. Ya. Pantulannya bisa mereka disenangi, bisa di apa? Bisa diusir, ya kan? Itu ada pantulannya. Kalau zikir nggak ada pantulannya, Pak. Tuh. Ibarat kita ini nih, pantulannya nggak ada. Nah, maka tarbiyahnya orang berdakwah itu waqulu qaulan syadida. Ya, dakwah bagi orang yang tarbiyah untuk orang berdakwah nih, kita disuruh berkata dengan perkataan yang baik. Waqulu qaulan syadida. Apa nanti manfaatnya? Yuslih lakum a'malakum. Amal-amal kalian duluan yang diperbaiki sama Allah. Ya, amal orang yang berdakwah ini duluan. Kamu cocoknya aja. Kata Allah seolah-olah begitu. Coba ditarbiyah dikit. Ditarbiyah. Dijaulah lagi jaulah makomi kan. Apa ingat-ingat ngajak-ngajak kami. Wah, udah dapat tarbiyah. Ya orang tuh. Ya kan? Nah, itu kalau dakwah begitu, Pak. Tapi kita jangan gentar, ya kan? Walaupun kumis camprang, ngadapin kumis camprang, kumis gede kayak presiden kayak Pak Raden. Dia goyang-goyang gini udah ketakutan, gentar, besok nggak datang lagi. Ya salah, dai melempem itu ya. Seperti kerupuk apa tuh? Kerupuk lemas. Kerupuk sama nih kerupuk itu tuh. Ya. Nah, jadi hadirin Allah, hari-hari kita mendakwakan. Ini masuk 1, Masya Allah. Ya. Nah, kita belajar yakin ya bahwa Allah itu Khalik, Allah itu Maha Pencipta. Ya, di samping Allah itu Maha Pencipta, hadirin, Allah apa? Razik. Ya, Allah yang menciptakan makhluknya dan Allah yang memberi rezekinya. Ya. Dan Allah juga yang memelihara. Rabbun Nas, Rabbu kullasyai. Allah ini Tuhan ya, pembimbing ya, murabbi, pembimbing seluruh makhluknya. Jadi semuanya Allah yang ciptakan ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan makhluknya tidak berhajat sedikit pun kepada makhluknya. Cukup Allah katakan aja kun ya. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah pengen, cukup Allah katakan jadi, maka jadilah. Kecuali manusia, kecuali ketika Allah menciptakan makhluk yang namanya manusia, tapi bukan dengan kata-kata kun itu. Tapi untuk selain manusia, cukup Allah katakan 2 kata itu, kun, jadi ya. Bahkan kata ulama, justru Allah nggak perlu dengan kata-kata kun itu sendiri ya. Kalau bahasanya tuh cering ini langsung jadi. Kalau Allah tuh bagi Allah gampang saja ya. Tapi untuk manusia, hadirin, dalam penciptaan manusia, Allah mau ucapin apa? Ciptakan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, ja'il. Jadi Allah yang menciptakan langsung. Berarti dengan kekuatan Allah, dengan tangan Allah. Allah alam gimana cara buatnya ya? Enggak Allah katakan kun fayakun jadi manusia, enggak, tapi inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Nah, ini berarti manusia ini makhluk yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa jadi makhluk yang paling hina di mata Allah. Bahkan lebih hina daripada binatang. Balhum adall. Kenapa bisa lebih hina daripada binatang? Lahum qulubun, karena mereka punya hati, la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak berpikir dengan hatinya. Ya. Jadi kalau orang beriman tuh hadirin ya, berpikir tuh disuruh sama Allah tuh berpikir dengan hati.
Jadi cara berpikir itu cuma ada 3 cara, Pak. Biar kita tahu ya, cara berpikir itu ada 3 cara. Ada berpikir dengan hatinya, ada yang berpikir dengan otaknya, ada yang berpikir dengan apa tuh? Dengan nafsunya. Nah, kita ini orang yang beriman disuruh berpikir dengan apa, Pak? Dengan hati. Ya. Tapi kalau orang kafir, Allah katakan dalam Al-Quran tuh, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak berpikir dengan hati mereka. Walahum a'yunun. Mereka punya mata la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak melihat dengan matanya. Walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak mendengar dengan telinga mereka. Ulaika humul kal an'am. Mereka itulah bagikan binatang ternak. Balhum adal. Bahkan mereka lebih hina ya daripada binatang ternak ya. Maka Imam Ghazali rahmatullahi alaih mengatakan apa tuh? Waman ala hawahu aqluhu faqad naja. Barang siapa yang bisa menunggangi hawa nafsunya, maka akalnya yang sukses. Maka dia akan lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau akal kita ditunggangi sama nafsu, kita lebih hina daripada binatang. Masya Allah, na'udzubillah. Kalau kita ditunggangi nafsu, maka kalau orang-orang kafir itu ya kayak binatang jadi sepertinya. Ada di luar negeri itu hadirin, itu satu pulau itu ya udah kayak binatang aja perbuatan mereka tuh. Ya, mereka nggak pakaian, laki perempuan gandol-gandol ya kan. Udah kayak binatang, semua bebas mereka buat. Masya Allah, ada yang kawin sama binatang, ada yang kawin laki sama laki, LGBT itu, ada yang kawin perempuan sama perempuan. LGBT itu bukan godaan setan, Pak, jangan kita salah. Setan marah, dia bilang itu bukan saya yang buat peraturan LGBT itu dosa mereka sendiri sama Allah. Saya nggak angkat tangan saya, katanya, ya kan. Saya nggak pernah goda mereka supaya ikut LGBT. Nah ini masya Allah ya. Binatang saja ya, binatang saja nggak ada yang LGBT, benar nggak? Pernah lihat Pak LGBT binatang? Ayam sama kucing nggak pernah, ya kan? Ayam pasti sama ayam, kucing sama kucing. Berarti lebih hina dari binatang nggak orang seperti itu? Ya, berarti lebih hina daripada hewan. Ya, alhamdulillah. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan ini ya dengan tangan Allah, ya, dengan kekuatan Allah, ya, fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tapi bisa jadi tadi manusia itu bisa lebih hina daripada binatang tadi itu. Nah, nauzubillah, nauzubillah. Jadi Allah dalam menciptakan makhluknya tadi apa, Pak? Tidak butuh apa, Mas Abdurrahman? Tidak butuh kepada makhluk. Allah la yahtaju ilal makhluqat. Allah itu dalam menciptakan tidak butuh pada makhluk-makhluknya, enggak minta bantuan. Tapi makhluk ya, bal makhluqat yahtaju ilaih. Tapi makhluk ya semuanya tuh butuh sama Allah. Ya, jangankan butuh sama Allah, butuh sama sesama makhluk. Itu yang namanya manusia, lemah manusia ini. Ya kan? Jadi manusia ini Allah kalau mau ciptakan sesuatu cuman kun fayakun jadi. Tapi kalau manusia mau buat satu pisang goreng aja tuh, wah berapa makhluk yang dia butuhkan tuh. Benar nggak, Abdurrahman? Mau buat pisang goreng nih, kita jangan ngira pisang goreng tahu-tahu jadi seperti itu. Enggak, pasti butuh sama siapa tuh? Butuh orang yang nanam pohon pisang. Udah butuh orang yang nanam pisang, butuh orang yang bikin pupuk. Bener gak? Udah butuh sama orang bikin pupuk, terus apa lagi? Butuh sama apa lagi? Sama minyak goreng. Butuh berarti sama pohon kelapa, nanam pohon kelapa. Bener gak? Banyak sekali butuhnya tuh. Udah itu butuh ada yang meras kelapa itu, ya kan? Yang kupas kelapa butuh ada yang meras. Butuh ada yang jualin lagi kelapa tuh. Terus untuk masaknya, nggak bisa tahu-tahu udah ada minyak tapi nggak ada penggorengannya. Butuh orang yang buat wajan. Wajan itu dibuat dari biji besi. Biji besi butuh orang yang ngambil biji besi. Wah, mau buat pisang goreng ruwet begitu. Ruwet banget, bener nggak? Udah butuh itu, terus butuh sumbu. Butuh apa lagi tuh? Butuh gas. Kalau yang pakai gas,
butuh wah banyak lah. Itu mau buat pisang goreng satu saja. Ya. Harusnya kita berpikir seperti itu, baru datang kebesaran Allah dalam diri kita. Ya kan? Butuh manusia-manusia banyak tuh nggak bisa tahu-tahu jadi begitu ya enggak. Maka hadirin Allah di samping Allah ciptakan makhluknya, Allah jaga. Makanya Rabbun Nas, Allah tuh Rabbu kulli syai'. Tuhan apa sekalian alam. Jadi dijaga sama Allah pertumbuhannya. Ya kan? Masya Allah. Apa jadinya hadirin setelah Allah ciptakan? Allah tidak jaga, gimana Pak? Gimana keadaan tuh? Sudah Allah ciptakan tring, kun fayakun jadi, terus nggak ditarbiyah sama Allah, nggak dijaga, nggak dibimbing, nggak diawasi. Apa jadinya Pak? Masya Allah. Nih ya, kita ambil contoh yang ada dalam tubuh kita aja. Ini kita bicara kebesaran Allah ya. Dalam tubuh kita nih ada yang namanya rambut nih. Ini rambut. Alis dibuat dari bahan apa Pak? Rambut. Rambut kita dibuat dari bahan rambut juga. Kumis kita dibuat dari bahan rambut. Jenggot kita dibuat dari rambut. Tapi pertumbuhannya dijaga sama Allah. Ya. Yang namanya rambut ya sebulan sekali kudu dicukur, kudu dirapikan. Ya. Apa jadinya Pak hadirin? Ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya rambut yang ada di alis kita ini tumbuh terus, ya kan? Alis ya udah tumbuh ya segitu ya udah sampai kiamatnya segitu, sampai mati dia ya segitu nggak panjang-panjang lagi. Apa jadinya hadirin seandainya rambut yang Allah letakkan di alis kita ini tumbuh pertumbuhannya nggak dijaga sama Allah, jadi ordeng Pak. jadi ordeng ya mau ngomong gini terus nyilak dulu, ordeng susah, diginiin dulu. Masya Allah ya jenggot kita ya disuruh rapikan. Kalau kita sunnahnya umat Islam tuh segenggam. Udah segenggam lebihannya dipotong. Itu paling panjang segenggam. Ya, kalau kumis dirapikan, ya ditipiskan. Karena Rasulullah itu selalu pengen tampil beda dengan umat-umat yang lain. Ya kalau Yahudi ulamanya itu kumisnya panjang, jenggotnya panjang. Wah, mereka punya jenggot, punya kumis juga, tapi panjang. Nah, tapi kalau kita jenggot yang dipanjangkan itu pun ada aturannya segenggam. Nah, kumis dirapikan. Cuma dirapikan, nggak dihabisin. Ya dihabisin juga nggak apa-apa. Nah, memang gitu tertibnya. Ya potong kumis. Nah, itu baru rambut. Dan bagaimana Allah ciptakan segala bentuk tubuh kita nih fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang betul-betul baik gitu, tertata gitu. Masya Allah. Hidung nih Pak, hidung kita nih kalau kita lihat nih dari samping, hidung kita letaknya nih antara mata dengan sepanjang telinga ini Pak, bagus gitu ya. Tapi kalau kita membuat ciptaan, meniru-niru ciptaan Allah jelek. Hidung saya yang bagus begini nih ya, nongkrong begini ya kan. Ada orang pesek pengen dipancungin jelek, tetap aja jadi jelek karena bukan ciptaan Allah, nggak bagus aja. Entah suatu saat nanti bengkak sebelah gitu ya, jelek ya. Dan Allah atur gitu, Masya Allah. Nah, dan ini indahnya hidung kita nih, kalau ada angka 11 turun ya ke bawah narik lagi gitu ya. Apa jadinya Mas seandainya hidung ditaruh di jidat? Udah pilek melulu ya Gus. Ya, nih ringus nih jatuh ke mata. Serot, gimana mau nariknya? Pasti pilek melulu, gimana hujan lebat masuk air, ya kan? Pilek. Masya Allah. Allah buat mata kita Pak tanpa remote, ya. Dengan sendiri kalau sesuatu mendekati kelopak mata kita langsung nutup mata kita, tuh langsung nutup. Nah, kalau kita mau matikan TV aja tuh butuh remote dulu, ya. Baterainya habis ya nggak jalan-jalan tuh, nggak bisa mati TV-nya, ya kan? Tapi ini dengan remote dengan sendirinya tuh otomatis mata, Masya Allah. Allah buat sedemikian rupa hadirin, ya. Allah jaga, ya pertumbuhannya dijaga, ya. Ini sama-sama tulang, gigi dibuat dari bahan tulang Pak, ya kan? Dibuat dari bahan tulang, kuku kaki, kuku tangan semuanya dibuat dari bahan tulang, ya. Dan kuku kita dipotong, ya seminggu sekali dipotong minimal, tuh seminggu sekali dipotong, dirapikan, ya. Dan caranya juga ada cara yang dicontohkan sama Rasulullah, nggak sembarangan. Ya dari telunjuk putar sini, terus sampai sini markirnya di sini. Kalau kaki dari kanan, dari jentik terus ada trik-triknya, ya. Sama-sama tulang hadirin,
Apalah jadinya seandainya tulang gigi kita ini setelah Allah ciptakan, ya betul-betul sempurna Allah ciptakan. Orang kalau udah dewasa, udah sempurna 32, ya udah nggak tumbuh-tumbuh lagi. Kalau tumbuh ya wis ompong, jadi anak muda lagi, jadi bayi lagi, nggak ada gigi dan nggak bisa tumbuh lagi. Tapi kalau gigi ini nggak dipelihara sama Allah pertumbuhannya, apa jadinya hadirin? Apa jadinya? Ya, gigi yang atas terseret-seret ke bawah, panjang kayak Dracula. Ya, gigi yang bawah ke atas, ketutup mata kita, jelek banget. Nggak kebayang ya? Orang rada off aja udah jelek. Ya, gigi rada maju ya dikit udah jelek. Ya, kudu kedalaman pun juga jadi jelek. Ya, Allah buat begitu indahnya. Ya, Masya Allah. Ya, semua Allah atur. Ya kan? Dan Allah pelihara, Allah beri rezeki. Ya, pernah hadirin kisah Nabi Musa, ya. Nabi Musa itu ketika berdakwah, hadirin, dia lagi manjat bukit itu, ya. Dia disuruh mendakwahi Fir'aun. Ya. Akhirnya dia maksud hati sih pengen nengok keluarga ya, pengen nengok ibu bapaknya kembali ke Mesir. Dia kan kabur, Pak. Nabi Musa itu kabur ke Madian, yaitu perkampungan Nabi Shu'aib, ya kan, lagi asik-asik cari rumput tuh untuk binatang ternaknya. Kata Allah, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Hei Musa, pergi datangi Fir'aun karena dia telah melampaui batas, ngaku-ngaku jadi Tuhan, ya, little God, ya, menjadi Tuhan kecil. Wah, ngaku ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Allah nggak suka, nggak disuruh datangi dakwai. Tapi Nabi Musa beralasan, ya Allah, gimana saya mendakwai Fir'aun? Padahal takut dia, ada rasa gentar sama Fir'aun tuh. Gimana nggak gentar hadirin? Ya, Fir'aun ini merajai 36 kerajaan, Masya Allah, 36 kerajaan, bukan seperti Jokodok. Jokowi cuman menjadi raja di Indonesia aja, presiden di Indonesia, cuman satu kawasan aja, satu Indonesia. Kalau dia merajai 360 kerajaan. Dia lari ke Madian itu karena mukul orang Kiptir, orang Egypt dipukul sama dia, mati, dia kabur ke itu Madian. Akhirnya nikah sama anak Nabi Shu'aib yang namanya Safuro. Akhirnya dia beralasan, aduh gimana nih ya Allah, kira-kira supaya Allah nggak nentukan dia untuk datangi Fir'aun, maksudnya tuh alasan, ya Allah gimana nih, ya, istri saya Safuro lagi hamil besar, nanti gimana, ya kan, terus yang kasih makan ternak saya ini siapa kalau bukan saya, ya Allah, siapa yang kasih makan ternak saya nih? Nah, maka kata Allah, ada batu depan Nabi Musa waktu itu, ada batu besar, idrib bi asokal hajar, ya, idrib bi asokal hajar famfajara, ya, pukul tuh batu hai Musa yang ada depanmu. Maka Nabi Musa mukul batu, dipukul, ya kan, udah dipukul, batu itu pecah, udah pecah, ada batu lagi di dalam, dipukul lagi, pecah lagi batunya, dipukul terus sampai 7 kali itu, sampai batu yang kecil segini, ya, sisa batu yang di dalam yang paling kecil tuh intinya itu, dipukul lagi sama Nabi Musa. Unzur madza, ya kan, kata Allah, unzur apa itu wahai Musa, ya. Maka dilihat sama Nabi Musa, dia lihat dekat-dekat, ternyata di dalam batu yang terakhir itu, Pak, ada dudah. Dudatun itu ulat yang kayak cacing tuh, Pak. Yang hijau tuh, yang kecil kayak cacing, yang jalannya begini. Yang kalau diginiin aja mati tuh. Tapi dia bisa hidup di dalam 7 lapis 7 lapis batu, ya. Lapis yang ke-7 maksudnya. Di lapis yang ke-7 dia masih hidup, makan lagi asik-asik, makan daun segar. Daunnya masih hijau. Dia makan di situ. Tuh. Kamu ragu dengan saya, kata istilah bahasa kitanya. Hei Musa, kamu ragu bahwa yang memberi rezeki kepadamu itu aku. Ya. Ana Razzaq, kata Allah, ya. Saya itu pemberi rezeki, ya kan? Oh, saya itu pemberi rezeki. Sekarang ambil ulat itu wahai Musa, ambil. Lalu dekatkan ke telingamu, diambil sama Nabi Musa. Ya, ulat yang lagi asik-asik makan daun tadi, Pak, diambil, taruh tangan kirinya, didekatkanlah ke telinga Nabi Musa, ya, didekatkan ke telinga Nabi Musa,
ternyata si ulat itu lagi bertasbih. Allah. Ya. Subhanalladzi, ya. Subhanalladzi khalaqani, ya. Wa ya'rifu makani wa yarzuquni, ya. Wala yansani, ya. Yasma'u kalami wala yansani, kata dia. Kurang lebih seperti itu ngomongnya si itu, zikirnya itu, ya. Maha suci Engkau ya Allah yang telah menciptakan aku, ya, lalu memberi rezeki kepadaku, ya, lalu setelah Allah ciptakan itu Allah pelihara, ya, wa yasma'u kalami, dan Allah mendengar doa-doaku, omonganku tuh, risauanku Allah dengar. Saya butuh daun untuk makan sehari-hari itu dalam 7 lapis batu yang keras begitu Pak, masya Allah. Ini Allah kuasa Pak, ya. Wa ya'rifu makani, dan Allah tuh maha tahu. Setelah Allah ciptakan makhluk itu, Allah maha tahu, nggak asal cering udah diciptakan dalam batu misalnya terus Allah lupa, ya. Allah tuh bukan pelupa, ya. Masya Allah, Allah tidak pelupa. Laisa kamitslihi syai'un, ya. Tidak ada yang seperti Allah, ya. Nah, jadi Allah tuh tidak pelupa. Dia tahu ciptakan ulat itu dalam batu yang lapis 7, ya. Lalu diberi rezeki, ya. Apa jadinya hadirin, ya, hadirin sekalian? Misalnya ular yang sudah diciptakan itu, udah diciptakan Allah lupa, gimana Pak? Allah lupa. Pernah ada kisah Nabi Sulaiman, kita sering dengar dalam bayan-bayan itu, ya, dalam muzakarah bayan tuh ada bayannya. Ini bukti Nabi Sulaiman, ini cerita bayan Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman tuh pengen apa? Membuktikan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dia bermohon sama Allah supaya diberi 1 hari untuk memberi makan makhluk Allah yang ada di laut. Oh, ya kan? Makhluk Allah yang ada di laut, ya. Maka kata Allah, kamu gak akan mampu wahai Sulaiman, walaupun raja kamu begitu mewah, raja kamu begitu luas, ya. Hartamu di mana-mana, tapi kamu nggak bisa memberi makan makhlukku. Ya Allah, supaya saya bisa pandai bersyukur ya Allah. Akhirnya diberi kesempatan sama Allah, ya kan? Diberi kesempatan untuk memberi makanan kepada makhluk ya Allah yang ada di dalam lautan, ya. Maka Nabi Sulaiman ini dia bisa bercakap-cakap sama bangsa jin. Bangsa jin itu tunduk sama Nabi Sulaiman, ya. Maka Nabi Sulaiman ya senang banget, ya, saking bukti senangnya dia undang semua tuh utusan-utusan dedemit tuh dipanggil tuh, ya, dedengkotnya tuh, ya, raja-rajanya itu dipanggil, ya, ahli gizi. Jadi ahli gizi bukan dari kalangan manusia aja, dari kalangan bangsa jin dikumpulkan ahli gizi. Ya, bagaimana kalau makan tuh sedikit aja langsung kenyang tuh, kayak orang astronot tuh kan makan cuma pil kenyang. Ahli gizi bagaimana nih segini makanannya bisa kenyang? Wah, dikumpulkan ahli gizi. Wah, gini dibuat lah. Wah, ditumpuk tuh makanan tuh sampai kayak menggunung gitu Pak. Masya Allah. Ahli gizi dari bangsa jin dan manusia tuh ditaruh di tepi laut tuh. Masya Allah. Sudah siap Sulaiman, kata Allah. Sudah ya Allah, kalau bahasa kita tuh, ya. Sudah ya Allah. Akhirnya Allah apakah ngutus semua makhluk yang ada di laut Pak? Tidak. Allah cuma ngutus 1 ekor aja, 1 ekor makhluknya, ya. Bangsa Nun, ya. Bangsa ikan paus tuh 1 aja, ya. Datang, ya. Akhirnya dia makan itu, ya, makanan yang ada di pinggir laut tuh dia makan sekali lahap. Wah, habis semuanya. Aduh, ini baru sarapan aja nggak kenyang. Masuk. Dia nggak kan baru sarapan Pak, ya, sarapan pagi nggak kenal nih, saya kelaparan nih sampai sore nih katanya. Masya Allah. Saya makan biasanya nggak segini. Loh, Masya Allah, ya Pak. Manusia tuh nggak mampu, ya. Pernah juga kisah Nabi Sulaiman juga Pak, ya. Ini untuk tarbiyah bagi kita, bagi umat Nabi Muhammad SAW, bahwa kita itu nggak bisa memberi rezeki, ya, kepada anak kita, ya, istri kita, nggak bisa. Kita ini makhluk yang lemah, ya. Kita ini manusia ini makhluk yang lemah, ya. Bahkan kalau diadukan kekuatan tuh lebih hebat lagi kambing, ya. Kita baru lahir ceprot, nggak punya pakaian, telanjang bulat. Kambing baru lahir bisa lari Pak. Ada anak bayi sekarang habis lahir ceprot bisa lari, ada nggak? Nggak ada. Ada nggak Dek?
Nggak ada ya. Dedek bayi lahir ceprot bisa lari-lari. Hei, saya anak bayi. Nggak ada. Kambing tapi kalau baru ceprot, ya selang berapa saat dia gerak-gerakan tubuhnya, bisa lari, bisa lompat-lompat. Ayo, bisa nyusu sama ibunya. Cari dia, neneknya, ibunya bisa nyusui. Masya Allah, ya lemah manusia sih. Ya, dibandingkan dengan kambing ini kita kalah. Ya, apalagi dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Ya, jadi pernah juga dikisahkan Nabi Sulaiman ini pengen membuktikan syukur dia. Banyak cerita tentang Nabi Sulaiman tentang rezeki ya. Jadi pernah juga tuh pengen ngasih makan ini semut ya. Nah, akhirnya dicoba lah, taruh semut ya. Semut itu dikasih satu butir keju, sepotong keju. Kamu biasa makan seberapa kalau untuk setahun? Misalnya segini ya. Nah, dikasih segini. Nah, maka si semut itu nggak dihabisin semua Pak. Dia makan separuh aja. Semut, kenapa nggak kamu habiskan makan kamu? Katanya habisnya setahun segitu, nanti saya kasih lagi katanya. Justru saya ini nggak yakin, wahai Raja Sulaiman. Siapa tahu kamu tahun depan tuh lupa, saya mati kelaparan nanti. Jadi bisa jadi makannya setengah aja nih, Masya Allah ya. Ya nggak bisa, beda dengan Allah ya. Allah setelah ciptakan ya, seandainya seluruh manusia nih Pak, ya semua bermunajat, ya bukan manusia aja, bahkan baru niat dalam hati, ya si seluruh makhluk nih baru niat dalam hati, semuanya, nggak manusia, nggak bangsa jin, nggak tanaman, nggak hewan-hewan ya, nggak hewan-hewan, nggak tanaman, semua makhluk lah, yang ada 18.000 itu, mereka merisaukan sesuatu, ya. Itu Allah Maha dengar, Pak. Allah Maha mendengar, Pak. Belum diucapkan, ya. Belum diucapkan Allah sudah Maha tahu itu. Oh, nih semut ini pengen ini. Ya, kambing ini pengen ini. Ya, anjing ini pengen ini. Allah sih gampang aja, ya. Sedangkan kita nggak tahu, ya kan? Masya Allah ya. Nah, jadi Allah SWT ya, itulah Tuhan kita ya, Sang Pencipta ya. Lalu setelah diciptakan kita ya, Allah beri rezeki ya, diberi rezeki semuanya ya. Hakikatnya orang kafir juga diberi rezeki Pak ya. Orang kafir pun diberi rezeki sama Allah. Zahirnya aja tuh di depan patung dia begini-begini pakai lidi tuh. Hakikatnya mintanya sama siapa? Sama Allah ya. Orang kafir kalau berdoa dikabulkan nggak? Saya tanya. Jangankan orang kafir hadirin, iblis saja kalau dia minta sama Allah, Allah kasih. Ya, yang benar urusan. Ya ada buktinya. Apa permintaan iblis? Ya Allah anzirni yauma yub'atsun. Ya Allah anzirni yauma yub'atsun. Dia tuh tetap taat sama Allah. Dia cuma nggak mau sujud kepada Adam. Ya. Tapi sama Allah sujud nggak? Iblis tuh sama Allah sujud, taat dia, orang ahli ibadah tuh, namanya Izazil. Nama dia aslinya tuh Izazil, dibuat dari bangsa Jan Marjan namanya. Jadi sebelum Allah ciptakan jin itu ada nama makhluk dulu Pak, namanya bangsa Jan. Allah ciptakan mereka di muka bumi, cuman perbuatan mereka saling bertumpah darah, ya, saling bunuh satu sama lain, saling berantem saling inilah, ya. Makanya para malaikat tuh bisa protes tuh Pak ya. Kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kenapa malaikat bisa protes seperti itu? Nah, ini kata ulama ya, karena mereka melihat tingkah laku bangsa Jan yang sudah Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan bangsa jin. Namanya bangsa Jan. Nah, di antara satu bangsa Jan itu ada yang paling taat, namanya Izazil. Maka Izazil diangkat sama Allah, ini orang taat ya. Diangkat sama Allah ke langit ya. Habis waktunya. Belum. Diangkat ke langit, dijadikan pimpinan para malaikat. Waktu dia baru jadi Jumidar ya. jadi amir, baru jadi amir. Tahu-tahu Allah ciptakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, sungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah namanya Adam ya. Maka protes malaikat. Yang protes itu malaikat. Ataj'alu fiha ya Allah, may yufsidu fiha.
Akankah engkau menciptakan makhluk ya Allah, mayyufsidu fiha, yang mereka bisa membuat pertumpahan darah? Ini dia bisa ngomong gini dari mana Pak Kargozarinya? Karena dia Kargozari dari makhluk yang diciptakan tadi itu, bangsa jan. Kita beda unsur saja Pak. Kita dengan bangsa jin itu ya, dia unsurnya dibuat dari bahan api. Jan juga dibuat dari bahan api ya. Jadi iblis tuh makanya dia nggak beranak pinak Pak. Jangan salah kita. Oh jin apa iblis ya maksudnya. Iblis tuh nggak beranak pinak. Dia cuma satu yang buat perjanjian sama Allah tuh. Anzirni yauma yub'atsun. Panjangkan umur saya sampai hari kebangkitan. Untuk apa? Untuk menggoda anak cucu Adam. Maka dia nggak ada ininya Pak, nggak berkembang biak dia nggak Pak. Dia cuma dari bangsa jan, cuma satu. Nah habis itu Allah ciptakan lagi bangsa jin. Jin kehidupannya seperti kita Pak, hanya beda alam saja. Kalau kita sehari 24 jam, kalau mereka sehari itu Allah alam perputaran waktu mereka ya. Allah alam. Jadi maka umur mereka itu kalau 120 itu masih muda. Masih anak remaja kalau 120 tahun tuh. Masih remaja, kita kalau 120 udah tua. Ya. Nah, kalau jin bisa mati enggak? Kalau jin bisa mati enggak? Kalau jin bisa mati, kita Bismillahirrahmanirrahim, mati. Kita baca ayat kursi, ya, jin yang ada di sekitar sini mati Pak. Kita baca, ini ilmu yang diajarkan setan kepada pencuri itu. Tengah malam si Abu Hurairah nangkap pencuri, ya, ketangkap terus akhirnya si pencuri ini ngajarin, kalau kamu baca ayat kursi ini, maka setan akan mati, jin akan mati kalau kita baca ayat kursi itu. Dia bisa mati seperti kita ya. Dan dia ada yang beragama, ada yang tidak beragama, ateis ada juga, di PKI juga ada itu ya, macam-macam sama seperti kita Pak. Makanya dalam Al-Quran Pak nggak ada yang namanya jamak dari iblis tuh nggak ada. Siapa yang pernah lihat jamak dari iblis di Al-Quran? So yang hafiz Quran, ada nggak jamak dari iblis? Nggak ada. Iblis itu cuma satu. Asal katanya ablasa yublisu, iblis, wahwa iblis, cuma satu. Tapi kalau setan ya, seton, seutoni, sayatin, ada jamaknya sayatin, ya kan? Setan, satu ekor setan. Seutoni, 2 ekor setan. Sayatin, setan-setan. Ya kan? Setan tuh berbentuk genderuwo. Oh, salah pikir gitu tuh. Oh, setan tuh ada pocong, genderuwo, apalagi kuntilanak. Nggak ada setan seperti itu, bukan situ. Nggak ada yang makhluk setan seperti itu, asli nggak ada. Adanya tuh bangsa jin Pak. Cuman mata kita dihipnotis. Ya kan? Paham ya sekarang ya? Siapa itu setan? Ada definisinya dalam Al-Quran surah An-Nas. Setan itu adalah apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurinas, itu setan. Itulah definisi daripada setan tuh. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Apa artinya? Yang memberi waswas, keraguan. Yang memberi keraguan apa yang ada dalam dada manusia, yaitu hati. Memberi keraguan. Siapa itu mereka? Minal jinnati wanas, dari bangsa jin dan manusia. Jadi setan manusia ada, setan dari bangsa jin juga ada. Jadi kalau jin yang nakal itulah setan. Gitu gampangnya, gampang bahasanya itu. Bahasa Imam Ghazali. Jadi kalau setan berbentuk manusia, yaitu orang yang ngajak keburukan dan memberi keraguan kepada kita, itu setan Pak. Wajah ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ya. Apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, coba lihat terjemahannya itu Pak dalam surah Al-Baqarah. Wajah gimana? Ila sayatinihim qalu innama nahnu mustahziun. Kami cuma ngolok-ngolok aja. Ya, kami kalau mereka kembali kepada setan-setan mereka mengatakan kami cuma ngolok-ngolok orang beriman tuh, ngolok-ngolok aja. Nah, Masya Allah, ya kan? Jadi kita harus tahu kedudukannya Pak ya. Jadi saya tanya sekarang, kalau jin bisa mati nggak? Bisa mati Pak. Maka kita kalau ketika meruqyah orang, dia paling takut kalau kita bilang saya bunuh kamu, saya bunuh kamu, saya lempar kamu ke neraka, paling takut dia. Ya. Tapi rugi kitanya Pak, nggak dapat pahala. Yang paling bagus gimana? Ayo ngucapin Islam, ngucapin apa? Syahadat. Ya. Kalau enggak, kamu saya bunuh. Nah, itu taskil. Pak Jamal taskil 40 hari 4 bulan mau deh Pak. Jangan bangsa. Iya di taskil. Hah? Amirnya Pak Jamal. Amirnya kan Pak Jamal. Boleh Pak taskil. Keluar nggak kamu 1 tahun?
ngamiri sendiri gitu. Iya Pak, jadi setan-setan itu kan jin-jin itu juga kamu dalam surat jin itu ya, kam nafaru minal jinni yastami'unal Qur'an. Surat jin tuh berapa banyak dari golongan manusia bangsa jin itu mendengarkan bacaan Rasulullah Al-Qur'an. Rasulullah baca Qur'an didengari. Makanya ada di sana di Arab sana ada namanya masjid masjid jin. Ya, masjid jin ada tuh. Nah disitulah awal-awal mereka setan-setan itu mendengarkan Rasulullah baca Quran. Maka insya Allah jangan dikira nih jin nggak dengerin bayan saya nih. Jin banyak yang dengar, jin muslim nih Pak. Di samping Pak Jamal tuh nggak lihat dah. Nggak lihat, Pak Jamal nggak bisa lihat. Di samping Pak Jamal tuh ada jin muslim. Masya Allah ya. Maka insya Allah hadirin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ngaco udah banyak yang ngaco. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya terutama bagi diri saya. Ya intinya Pak, ya kita jangan ragu dengan Allah, dengan Tuhan kita. Ya, jangan ragu. Ya, jangan ada sedikit pun keraguan. Ya, makanya di awal-awal surah Al-Baqarah itu Allah katakan la raiba fi dzalikal kitab. Ya, ini kalau saya bahas lagi panjang lagi nanti. Itu aja ya. Mudah-mudahan manfaatnya. Astagfirullahaladzim. Kita tutup kita majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya lupa doa.